Halo pemirsa, kembali bersama Akademi Ali Arkam. Kita akan melanjutkan kelas pengantar kritik sastra Marxis kita dengan sesi kelima, penulis sebagai produser. Ya, teman-teman, di bagian pertama kita langsung masuk ke dalam pembahasan seni sebagai produksi. Ya, karena suatu karya kesenian, karya sastra, karya apapun itu ya tentu dalam pembahasan kita pada video ini, karya sastra adalah komoditas di dalam masyarakat kapitalis. Jadi sebuah karya sastra ini tidak serta-merta hanya mencerminkan keindahan atau ide-ide dari sang pembuat karya, tapi juga adalah komoditas yang diperjualbelikan dan tentunya menghasilkan atau menambah ya profit, keuntungan bagi penerbit dan juga pemilik modalnya. Oleh karena itu, bagi Marx, penulis ya, penghasil karya sastra, sastrawan, adalah tidak menghasilkan ide, atau tidak hanya menghasilkan ide, tidak semata-mata menghasilkan ide, tapi seorang sastrawan, penulis yang bergiat di dalam kesusastraan gitu, mereka ini juga memperkaya penerbitnya sejauh ia bekerja untuk upah. Ya, kalau kita lihat di dunia sekarang ini, konteks kita ya, tentu hal ini sangat berkaitan sekali ya, bahwa penulis-penulis buku di aliran apapun juga, pandangan politik apapun juga mendapatkan gaji ya, mendapatkan upah dari buku-buku yang dia terbitkan. Hanya saja tentunya royalti ya royalti bagi penulisnya itu tidak sebesar yang didapatkan oleh penerbitnya tentunya. Ya, karena itu karya sastra bukan hanya urusan teks, tidak serta-merta berputar pada urusan teks belaka, tapi juga aktivitas sosial. Oleh karena itu tidak bisa ya sebuah karya sastra, kerja sastra ini dicerabut dari konteks sosial yang tertentu. Pasti ada aktivitas sosial yang sangat berkaitan erat. Nah, selanjutnya untuk membahas lebih lanjut ya tentang penulis sebagai produser, pertama kita akan belajar dari Walter Benjamin. Nah, Walter Benjamin menulis sebuah karya tulis ya, judul The Author as Producer yang diadaptasi menjadi judul bab oleh Terry Eagleton, menanyakan atau melontarkan sebuah pertanyaan, apa posisi karya sastra dalam relasi produksi di zaman tertentu. Jadi, apa ya peran atau posisi sebuah karya sastra ini di dalam kaitannya dengan relasi produksi di zaman yang tertentu, misalnya karya sastra di zaman feodal, karya sastra tentunya di zaman kapitalis, masyarakat kapitalistis ya, seperti sekarang ini. Oleh karena itu pertanyaan dari Benjamin ini masih sangat relevan. Apa posisi karya sastra dalam relasi produksi pada saat ini? Karya sastra ini bergantung pada teknik produksi tertentu ya, yang menjadi bagian dalam daya produksi atau productive force yang turut terlibat dalam relasi sosial antara penulis dan pembacanya. Nah, sebuah karya sastra ini tidak bisa dilepas dari satu teknik produksi yang jadi bagian di dalam daya produksi, ya, dan juga tidak bisa lepas kaitannya dengan relasi sosial antara penulis dan juga pembacanya. Kita lihat ya, dari kalimat ini betapa bergantungnya atau betapa dekatnya kaitan antara karya sastra dengan
konteks sosial yang tertentu. Karena itulah penulis, dan dalam hal ini penulis yang revolusioner, yang Marxis tentunya tidak bisa hanya membubuhkan kata-kata revolusioner dalam karyanya, atau menebarkan seperti menebarkan benih ya di ladang kata-kata revolusioner dalam karya-karyanya, tapi juga menciptakan relasi sosial baru antara dirinya dan juga sidang pembaca. Jadi dia juga berbagian di dalam menciptakan relasi sosial yang tidak eksploitatif antara penulis dan sidang pembaca. Kedua, kita belajar ya dari Bertolt Brecht dan teater. Bertolt Brecht ini seorang penyair dan juga dramawan, gitu, dan tentu sangat lekat sekali kaitannya dengan teater. Nah, menurut Brecht, teater borjuis yang pada zaman itu sangat populer sekali ketimbang zaman sekarang, teater borjuis ini bertumpu pada ilusionisme yang berarti menerima begitu saja asumsi borjuis bahwa pentas drama yang berjalan ini mencerminkan dunia sebagaimana ada. Jadi hanya mencerminkan belaka ya. Jadi kayak dipantulkan saja tanpa ada proses yang lebih lanjut atau proses transformasi yang lebih berbeda. Dan menarik empati penonton melalui pementasan tersebut. Jadi sama sekali ya tidak ada proses transformasi sosial di dalamnya, tidak ada tendensi untuk mengubah suatu kondisi masyarakat dan sejenisnya. Dan menarik empati penonton melalui pementasan tersebut. Nah, inilah sebenarnya yang digandrungi oleh sebagian besar orang ya, satu drama, pentas drama atau apapun itu yang sejenisnya bisa menghanyutkan penontonnya. Suatu drama-drama yang mengharu biru, yang liris begitu ya, yang menyayat hati dan sejenisnya, inilah yang sebenarnya cukup diminati banyak orang. Nah, Brecht ini sebagai kritiknya dia memproduksi drama, mementaskan drama menurut versinya berdasarkan kritik atas asumsi borjuis itu ya, ilusionisme itu. Karena menurutnya teater mendemonstrasikan bagaimana karakter dan aksi atau tokoh ya, dan bagaimana tokoh ini bertindak di dalam sebuah pentas drama tercipta secara historis, dan bagaimana mereka tetap bisa berbeda dari realita yang ada. Jadi sebenarnya sangat bisa dikatakan anti atau sangat berbeda sekali dengan teater borjuis yang hanya memantulkan realita, tapi menurut Brecht ada transformasi di sana, meskipun karena karakternya sama, mungkin namanya juga sama begitu, tokohnya sama, tapi ada seorang dramawan atau yang menciptakan drama ini perlu ya mentransformasi tokoh-tokoh ini dan penokohan di dalamnya ini untuk bisa berbeda dari realitas. Kemudian kita masuk ke dalam bentuk dan produksi sebagai lanjutan dari pembahasan ya, terutama pembahasan tentang teaternya Brecht ini. Ada 3 poin. Pertama, makna baru, memberikan ide yang baru pula pada bentuk. Artinya adalah relasi produksi kesenian ini bersifat internal pada dirinya sendiri dan turut menempa bentuk dari dalam. Jadi tidak bisa terlepas relasi produksi dengan bentuk sebuah karya sastra, sebuah pentas drama, katakan begitu, tidak bisa lepas. Nah, relasi produksi ini turut membentuk sebuah bentuk. Kemudian yang kedua, redefinisi penulis. Penulis ini adalah sebagai produser, bukan kreator.
Maksudnya adalah kreator dalam artian seperti Allah itu ya, yang menciptakan sesuatu dari ketiadaan menjadi ada. Penulis ini bukan seperti itu. Penulisnya adalah produser yang membuat sesuatu atau ini ya, seperti seorang penjunan yang dengan tanah liatnya menciptakan vas bunga, menciptakan sesuatu dari tanah liat dengan baik. Nah, jadi itulah produser, bukan kreator yang menciptakan sesuatu dari bahan-bahan mentah yang ada. Ketiga, redefinisi produk kesenian. Nah, produk kesenian ini mendorong manusia untuk menghapus kontradiksi yang dipermasalahkan dalam kesenian. Maksudnya adalah kontradiksi yang seperti esensi dalam penampilan mana yang lebih penting, konkret dengan abstrak, atau individu dan kolektif. Nah, ini kan seringkali dipermasalahkan di dalam dunia kesenian atau dalam dunia sastra gitu. Nah, menurut Terry Eagleton, ya produk kesenian ini juga turut ya mendorong manusia untuk menghapus hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu esensial di dalam masyarakat, karena seharusnya adalah ada sebuah upaya untuk turut mengubah satu masyarakat yang eksploitatif. Selanjutnya tentang realisme atau modernisme. Ya, di sini ada sebuah diskusi singkat tentang realisme Lukas dengan Brecht. Realismenya Lukas ini dianggap oleh Brecht sebagai formalis karena berangkat dari penelitian akademi semata dan tidak bersifat historis, serta kurang menyoroti perubahan sosial di mana suatu karya sastra tercipta. Jadi menurut Brecht, realismenya Lukas ini ya ahistoris ya, tidak kelihatan tuh, tidak nampak sifat Marxisnya, terpisah dari kenyataan sosialnya. Gitu. Karena itu Brecht menawarkan suatu pandangan realisme yang semestinya ini meluas, mencakup banyak aspek dan bersifat tentunya politis. Nah, jenis kesenian yang realis ini menguak hukum-hukum dan pengembangan-pengembangan sosial, serta menyibak ideologi-ideologi ini yang penting, yang terselubung dengan berjangkar pada kelas sosial, yakni kelas sosial ya, kelas pekerja, yang menawarkan solusi penyelesaian problem masyarakat. Karena di dalam masyarakat kapitalistis tidak mungkin yang mengubah masyarakat itu adalah kelas borjuis, karena yang mengubah itu hanyalah kelas pekerja atau proletar. Nah, inilah seharusnya kesenian yang realis itu yang seperti ini. Nah, yang terakhir, setelah kita banyak berdiskusi tentang penulis, tentang tokoh-tokoh, tentang bentuk dengan produksi, tentang realisme atau modernisme, kita masuk pada satu pembahasan tentang kesadaran tentang produksi. Nah, inilah mungkin bisa kita mengingat kembali bahwa apa pentingnya gitu kritik sastra di dalam usaha upaya kita kelas pekerja untuk mengubah atau mentransformasi masyarakat yang saat ini eksploitatif. Karena kesenian termasuk sastra berfungsi untuk menyadarkan bahwa kemampuan manusia yang manusia miliki ini hanya bisa dimaksimalkan ketika kelas pekerja mengubah tatanan masyarakat yang ada. Nah, ini tentu sangat berhubungan sekali dengan kita, sangat relate ya. Di Indonesia orang kan mau untuk baca buku, apalagi kritik sastra itu juga tidak banyak. Hanya orang-orang yang mengkhususkan dirinya untuk bekerja di sana yang bisa melakukan itu. Nah kan katakanlah karyawan swasta, pekerja kantoran, kemudian buruh
pabrik. Ini ya untuk membaca buku saja mungkin mereka masih mikir 2 kali karena mereka lebih mementingkan mengisi perutnya, mengisi perut keluarganya, lebih mementingkan mencari makanan, untuk memperpanjang napas mereka. Sedangkan makin hari hidup juga makin sulit gitu ya. Nah, karena itulah di sini perlu kesadaran mereka dibangkitkan bahwa ya kalian ini sebenarnya dieksploitasi habis-habisan di dalam masyarakat kapitalistis ini. Nah, alasannya ada 2. Yang pertama, tanpa menghubungkan kesusastraan yang ada di masa lampau dengan perjuangan kelas melawan eksploitasi, kita tidak bisa memahami keadaan kekinian dan kita juga tidak akan bisa mengubahnya. Seringkali kita kan melihat karya-karya sastra di masa lalu itu terlepas dari konteks pertentangan kelas ya, antara bourgeoisie dengan proletar. Padahal tidak ada karya sastra yang terlepas ya, dari konteks semacam ini. Kita tentu ingat pernyataan Marx ya bahwa sejarah ini ada sejarah pertentangan kelas. Nah, ketika kita memahami karya sastra dalam kerangka itu, kita akan bisa memahami masa kini dan kita bisa punya daya untuk memungkinkan dalam pengubahannya. Dan yang kedua, dengan memproduksi suatu karya sastra, kita turut ya, berbagian di dalam transformasi masyarakat kapitalistis. Kenapa kita sibuk-sibuk memproduksi karya sastra? Karena dengan itu kita turut menyadarkan kesadaran kelas, kesadaran politik, kesadaran perjuangan kelas untuk membangkitkan mereka bahwa hanya dengan kelas pekerjalah kita bisa mentransformasi masyarakat kapitalistis. Ya, jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, follow, komen, dan add akun-akun media sosial kami di YouTube, Instagram, dan Facebook. Sampai jumpa di sesi berikutnya.